Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafa'ati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid dini wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami'il malaikatil muqarrabin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami'il awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin wasyuhada wal fuqaha wal a'immatil mujtahidin wal muhadditsin wal mufassirin. Khususan ila hadri muallif hadzal kitab الشيخ الإمام أبو حامد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم أن الله يعني درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemukjizatan dari surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum fid din wad darain amin. Qala وقال أبو علي الدقاق دخلت على رجل صالح أعوده وهو مريض وكان من المشايخ الكبار وحوله تلاميذه وهو يبكي وقد بلغ أرذل العمر فقلت له أيها الشيخ مما بكاؤك أعلى الدنيا؟ فقال كلا بل أبكي على فوت صلاتي. قلت وكيف ذلك وقد كنت مصليا؟ قال لأني قد بقيت يومي هذا وما سجدت إلا في غفلة ولا رفعت رأسي إلا في غفلة وها أنا أموت على الغفلة. ثم إنه تنفس السعداء وأنشأ يقول تفكرت في حشري ويوم قيامتي وإصباح خدي في المقابر ثاويا فريدا وحيدا بعد عز ورفعة رهينا بجرمي والتراب وساديا. تفكرت في طول الحساب وعرضه وذل مقامي حين أعطى كتابيا. ولكن رجائي فيك ربي وخالقي بأنك تعفو يا إلهي خطائيا.
Jamaah sekalian berbahagia, kita masih berada di bab 6 tentang kelalaian, bahwa manusia cenderung berbuat kelalaian. Wa qala Abu Ali Ad-Daqaq, dan telah berkata Abu Ali Ad-Daqaq, dakhaltu ala rajulin salihin, aku telah masuk atas seorang lelaki yang salih, a'uduhu, aku menjenguknya, wa huwa maridun, dan dia sedang sakit, wa kana minal masyayikhil kibari, dan adalah ia dari masyayikh al-kibari yang terkemuka, di orang ulama besar, wa hauluhu talamiduhu, dan di sekitarnya ada murid-muridnya. Ini masih wawunya wawu atof, tetapi yang kedua wa huwa yabki, ini wawunya wawu hal. Bagaimana membedakan wawu atof dengan wawu hal? Kalau wawu atof dia selalu beriringan bentuknya. Kalau jumlah ismiyah kemudian setelah wawu jumlah ismiyah, maka itu wawunya wawu atof. Tapi kalau sebelumnya jumlah ismiyah kemudian jumlah fi'liyah, nah itu menjelaskan bahwa wa huwa yabki, dan dia sedang dalam menangis, hal keadaannya. Wa huwa yabki, dan dia sedang menangis. Wa qad balagha ardulul umuri, dan dia telah sampai pada umur yang lemah, maksudnya akhir detik-detik kematiannya. Faqultu lahu, maka aku bertanya kepadanya, ayyuha syaikhu, wahai tuan syekh, mimma bukauka, dari lantaran apakah tangisanmu itu? A'alad dunia, apakah atas dunia? Faqala, maka syekh itu menjawab, kalla, sekali-kali tidak, bal abki ala fauti salati, tetapi aku menangis atas hilangnya salatku. Qultu, kemudian aku berkata, wa kaifa dzalika, dan bagaimana hal demikian itu terjadi? Wa qad kunta musallian, dan sedangkan engkau adalah orang yang telah melakukan salat. Qala li'anni qad baqaitu yaumi, dia menjawab, karena sesungguhnya telah baqaitu, telah menetap atau aku berada, yaumi, pada hariku ini, yaumi hadza, hariku ini, wa ma sajadtu, dan tidaklah aku bersujud, illa fi ghaflatin, kecuali pada kelalaian, wa la rafa'tu ra'si, dan tidaklah aku mengangkat kepalaku, illa fi ghaflatin, kecuali pada kelalaian, wa ha ana, dan inilah aku, amutu 'alal ghaflati, aku mati dalam keadaan lalai. Thumma innahu, kemudian bahwasanya ia, tanaffasa su'ada'a, dia melepaskan helaan nafas panjang, wa ansha'a, kemudian dia bersenandung, bersyair, yaqulu, dia berkata, tafakkartu fi hashri wa yawma qiyamati, aku berpikir pada waktu dikumpulkannya aku, berkumpulnya aku, wa yawma qiyamati, dan hari kiamatku, wa isbahi khaddi. Ini kalau di kitab yang dipegang bapak-bapak ada hamzanya di atas ya. Kalau di kitabnya Ustaz Musli hamzanya di bawah ya. Yang betul yang Ustaz Musli itu wa isbah, asbah yusbihu isbah. Ya itu dia kadang-kadang repotnya kalau pakai kitab yang kuning. Wa isbahi khaddi, dan jadilah pipiku, fil maqabiri thawiyan, di kuburan thawiyan, menempel, faridan wahidan, dalam keadaan sendirian, seorang diri, ba'da izzin wa rif'atin, setelah kemuliaan dan ketinggian, kedudukan, rohinan bijarmi, tergadai dengan dosaku, wat turabu wisadian, dan debu sebagai bantalku. Tafakkartu fi tulil hisabi wa irdihi, aku berfikir pada panjangnya hisab dan lebarnya, lamanya hisab. Wa dhulli maqami,
dan kehinaan kedudukanku hina a'ta kitabian, ketika dia memberikan kitabku yaitu Allah. Walakin rajai fika rabbi, dan akan tetapi harapanku kepadamu wahai Tuhanku, wa khaliqi, dan penciptaku, bi annaka ta'fu ya ilahi khata'iyan, dengan sesungguhnya engkau akan memaafkan wahai Tuhanku segala dosaku. Jamaah sekalian berbahagia, ini cerita terjadi pada orang soleh yang begitu khawatir dengan dirinya, padahal diakui oleh Abu Ali Ad-Daqqaq bahwa dia masuk ala rajulin salihin. Dia akuin tuh, dia masuk ke rumah orang soleh yang dia dalam keadaan sakit, dan dia bilang bahwa kana minal masyayikhil kibari, dia udah termasuk golongan ulama-ulama besar di kala itu. Wa hawlu talamiduhu, murid-muridnya ngiterin, ngelilingin. Kan ini hanya terjadi pada ulama-ulama. Bahkan banyak juga orang yang kita sudah mengenal, kiai-kiai, tetapi waktu kematiannya tidak ditemenin oleh murid-muridnya, hanya ditemenin oleh keluarganya. Itu pun keluarganya, anaknya nggak semuanya. Bahkan detik-detik kematiannya, ini orang dikelilingi oleh muridnya, murid-muridnya ada di sekitarnya, dan dia menangis. Tetapi tangisannya itu bukan karena dunia yang akan dia tinggalkan. Tangisannya itu justru dia mikirin ala fauti salati, atas hilangnya waktu salatku. Karena pada saat dia sakit, dia tidur, salatnya udah tiduran tuh. Dia nggak bisa lagi menikmati ruku dan sujud, padahal ini orang soleh yang saban hari bisa dipastikan bahwa ini orang nilai atau volume ibadahnya di atas rata-rata. Tapi segitunya dia mau mati, dia nangis karena dia ketakutan waktu dia sholatnya udah hilang. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang masih diberikan badannya tegak, dia bisa ruku, dia bisa sujud dengan sempurna, dia bahkan nunda-nunda waktu sholatnya, bahkan dia biarkan dengan kesombongan yang dia miliki. Dia menganggap bahwa ada waktu nanti dia akan temui, entar jam 1, entar jam 2. Kayak dia tahu umurnya nyampe jam 1, kayak dia tahu umurnya nyampe jam 2. Padahal manusia pada saat diundang oleh Allah untuk sholat, justru itu waktunya dia untuk mengadukan semua urusannya. Bahkan Nabi, arihni bis sholat, ya Bilal arihni bis sholat. Nabi kalau lagi penat dalam urusannya, Nabi selalu bilang Bilal untuk azan, azan arihni, aku ingin istirahatkan aku dengan sholat. Urusan dunia kepenatan diistirahatkan dengan sholat. Berapa banyak orang yang giliran urusan dunia dia nggak kenal capek, tapi giliran buat sholat, buat ngaji cepet banget sama capek. Mengapa? Karena ternyata memang ghirah yang ada di hati kita masih terlalu kecil untuk urusan akhirat. Kemarin saya ditanya oleh salah seorang jamaah, bagaimana, kenapa ya Ustaz giliran lagi sholat, lagi baca Al-Quran cepet banget ngantuk. Tuh baru baca sebentar udah ngantuk. Bahkan disebut Al-Quran kalau misalnya pengen tidur lagi nggak bisa tidur, baca Al-Quran deh sebentar terus ngantuk tuh. Tapi giliran buat urusan dunia, dia matanya kuat banget, nungguin bola dia kuat. Tapi buat sholat tahajud, nah ini mah rahasia umum, boleh jadi terjadi pada diri kita semuanya. 2 kali 45 menit ditungguin tuh bola, hampir 2 jam, tapi giliran untuk bermesraan dengan Allah, berhubungan dengan Allah, dia nggak bisa siapin waktu sama, setengahnya juga nggak. Ada nggak ya di sini yang iseng-iseng sholat dari subuh, dia ngomong pokoknya begitu habis sholat subuh dia akan stay di masjid 1 jam, biarin jamaah yang lain udah pada pulang, saya mau iktikaf di sini di masjid 1 jam. Rasanya bisa dihitung dengan jari. Why? Limada? Urusan akhirat tuh.
rada kurang resep. Tapi kalau misalnya ngopi, ngobrol, wah, lupa waktu. Ngobrol sama Allah, berdialog dengan Allah, cepat bosen. Tapi giliran ngerumpi dengan manusia, pada saat dia ngobrol isinya ada ghibah, menceritakan aib orang, terasa nikmat. Ini orang yang udah ketahuan solehnya, dia dengan ibadah yang begitu banyak, dengan punya murid didampingi oleh murid yang banyak, dia masih nangis karena dia bukan takut ninggalin dunia, tapi dia takut bahwa akan hilang waktu sholatnya. Wa kaifa dzalika wa qad kunta musalliyan. Ditanya, kenapa engkau kan udah sholat? Dia bilang bahwa hari ini telah tersisa. Qad baqaitu yaumi hadza, telah tersisa hariku ini, wa ma sajadtu illa fi ghaflatin. Orang soleh, dia ngerasa dirinya masih tetap lalai. Berapa banyak orang-orang yang dia dengan sombongnya bersenang-senang Allah kasih kaya, Allah yang ngasih rezeki, tapi tetap dia menjadi orang yang jalan di permukaan bumi dengan sombong. Dia menjadi orang yang keras kepala, sama majelis talim anti, biarin, sama majelis zikir dia anti, dia demenan dengan urusan-urusan kerjaannya. Kata Allah dalam Al-Quran, wa khaba kullu jabbarin anid min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Dan binasalah tiap-tiap jabbarin anid, orang yang berlaku sewenang-wenang. Allah liatin dia punya kemampuan, dia punya jabatan, dia nggak peduliin dengan panggilan Allah, dia nggak peduliin dengan anak yatim, sibuk berebut dengan jabatannya, bagaimana dia terus naik jabatannya. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan dia menjadi orang yang selalu disebut dalam bagian kelompok orang-orang keras kepala, anid. Kata Allah, min waraihi jahannam wa yusqa min ma'in sadid. Padahal di belakangnya atau setelah kehidupan dunia itu ada neraka jahanam yang nungguin dia. Wa yusqa min ma'in sadid, dan dia akan dikasih minum dari minuman nanah. Detail betul Allah. Sampai bukan hanya itu, keadaan dia nanti pada saat minum Allah ceritakan. Yatajarra'uhu wa la yakadu yusighuhu wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ya'tihil mautu min kulli makan wa ma huwa bimayyit wa min waraihi 'adzabun ghalidh. Allah ceritain tuh, yatajarra'uhu, dia meminumnya, wala yakadu yusighuhu, hampir-hampir saja dia nggak bisa buat nelen itu minuman, ya dari nanah minumannya. Wa ya'tihil mautu min kulli makan, dan akan menghampirinya, mendatanginya kematian, min kulli makan, dari setiap tempat. Wa ma huwa bimayyit, tapi dia nggak mati. La yahya wa la yamut. Dia saking itu dapat siksaan, terus kematian datang, dihidupin lagi, dimatiin lagi, dihidupin lagi. Detail Allah ceritain tuh buat orang-orang yang dia pada saat di dunia kullu jabbarin anid. Allah yang kasih dia sehat, giliran waktu sholat dia nggak mau jadi orang yang menegakkan sholat. Allah yang kasih dia punya rezeki, dia punya saudara lagi kesusahan, nggak mau tolongin. Dia nggak mau keluarin zakat. Ada tahu masjid yang sedang direnovasi, dia nggak ikut ambil bagian, dia kumpulin terus. Yahsabu anna malahu akhladah,
Dia mengira bahwa hartanya itu akan mengekalkannya, padahal nggak ada. Kemarin kita dengar artis yang kaya mati juga, Olga. Oh, ada batasnya. Dia punya warisan, di antaranya kontrakan yang dia beli 7 miliar di daerah Jakarta Selatan. Siapa yang nikmatin? Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah terima amalnya. Tetapi ini kenyataan bahwa finish. Nggak ada yang ente bawa, waktunya Allah ambil, selesai dia. Nggak ada yang kekal di dunia ini. Kudunya kita ngambil pelajaran bahwa apa yang kemudian kita bawa pada saat nanti kita harus meninggalkan dunia ini. Ini orang soleh masih nangis ketakutan, padahal kita tahu kalau dia punya murid orang soleh tempo dulu, kalau sholat dia merasakan kehusyuan. Apalagi kita ini kebanyakan nangisnya, nangis karena takut berpisah dengan anaknya masih kecil-kecil, atau anaknya ada yang belum dinikahin, dia nangis. Tapi dia enggak mikirin bahwa sedikit amal yang akan dia bawa. Kemudian dia bersyair, tafakkartu fi hasyri wa yauma qiyamati. Sebab dia nangis, dia lagi mikirin nanti pada saat dikumpulin di padang mahsyar. Wa yauma qiyamati, pada hari kiamat. Wa isbahi khaddi fil maqabir sawiyan. Dia mikirin pada saat dia punya pipi nempel di tanah. Faridan wahidan ba'da izzin wa rif'atin. Sendirian, enggak ada bininya, enggak ada anaknya. Ba'da izzin wa rif'atin, padahal waktu di dunia dia punya kedudukan, kemuliaan, dia punya jabatan yang tinggi. Entar giliran ente masuk ke dalam kuburan, wahidan faridan. Walaqad ji'tumuna furada. Waktunya akan sendiri-sendiri. Rahinan bijarmi watturabu wisadian. Tergadai dengan dosaku. Watturabu wisadian, dan tanah menjadi bantal. Kan kalau orang mati itu dibikinin bulet-buletan tanah tuh, diganjel di belakangnya. Ganjelannya itu bantalnya, pala diganti yang dia pertama empuk banget dengan tanah. Watturabu wisadian. Tafakkartu fi tulil hisabi wa irdihi. Aku berfikir pada panjangnya hisab dan banyaknya yang akan dihisab. Wa dhullim maqami hina a'ta kitabian. Dan hinanya kedudukanku ketika diberikan atau ketika Allah memberikan kitabku. Menjadi big question nih. Allah kasih catatan amal kita dengan tangan kanan kita di hadapan kita atau miwara'i zuhri. Itu menjadi tanda tanya tuh. Azan dulu dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan, walakin rajai fika rabbi wa khaliqi. Ini bagian harapan kita. Tetapi ya Allah, harapanku ada padamu. Engkau dan engkaulah penciptaku. Bi annaka ta'fu ya ilahi khotoian. Karena sungguhnya engkau memaafkan wahai Tuhanku atas segala dosa-dosaku. Ini yang bikin hati kita jadi gede. Kalau kita bicara hisab, kita bicara nanti keadaan di hari kiamat, aduh, kita nggak tahu. Kita diaku apa kagak sama Nabi. Kita menjadi orang-orang yang terselamatkan mendapatkan syafaatul uzma atau tidak, karena betapapun amal kita nggak bisa menebus syurganya Allah. Tetapi yang akan menjadikan kita masuk syurga adalah bentuk kasih sayangnya Allah kepada kita. Dari lantaran kita melaksanakan perintah Allah, kemudian Allah sayang. Sebenarnya memang nggak seimbang. Belum lagi pada saat dihitung semuanya yang kita udah lupa, ternyata dibuka lagi nanti di yaumil qiyamah. Kita nggak tahu, udah nggak keingetan kesalahan kita, dibuka, mau ngomong apa kita? Rabbana hasibna hisaban yasira. Ya Allah, mudah-mudahan kita dihisab dengan hisaban yang mudah. Wa fi uyunil akhbari, dan dalam kitab Uyunil Akhbar, dzukira an Syaqiqil Balkhi, disebutkan dari Syaqiq al-Balkhi annahu qala, sesungguhnya dia berkata, an-nasu yaquluna thalathata aqwalin wa qad khalafuha fi af'alihim. Sesungguhnya manusia mereka berkata pada 3 ucapan, wa qad khalafuha fi af'alihim, dan sungguh mereka telah mengingkarinya, sungguh mereka telah menyalahinya, fi af'alihim, pada perbuatan mereka. Yaquluna nahnu abidullahi, mereka berkata kami adalah hamba-hamba Allah. Mulutnya ngomong kami adalah hamba-hamba Allah. Wa hum ya'maluna amalal ahrari, tapi mereka berbuat perbuatan orang yang merdeka. Mulutnya ngaku sebagai hamba Allah. Abdullah, ana abduka ya Rabb, aku hambamu ya Allah. Mulutnya ngomong begitu, tapi perbuatannya bebas, perbuatan orang merdeka, nggak takut sama peraturan yang dia langgar. Wa hadza khilafu qaulihim, inilah dari pengingkaran ucapan mereka. Wa yaquluna innallaha kafinun bi arzaqina, dan mereka berkata, manusia berkata, sesungguhnya Allah adalah yang menanggung dengan rizki-rizki kami. Wala tatma'innu qulubuhum illa bid-dunya wa jam'i hitamiha, tetapi hatinya kagak tenang, hati mereka kagak tenang kecuali dengan dunia dan mengumpulkan barang rongsokan yang ada di dunia. Disebutnya barang rongsokan. Ngomongnya bahwa Allah adalah kafilun bi arzaqina, Allah yang udah nanggung rezeki, tapi buat urusan dunia dia kagak pernah tenang. Udah punya harta, dia pengen banyakin lagi. Bayangin kalau ada orang punya duit ratusan miliar, masih terus pengen mendapatkan banyak uang, masih terus dia punya usaha untuk melipat gandakan uangnya. Ini kan yang disebut orang yang kagak pernah mau tenang hatinya dengan urusan dunia. Wa jam'i hitamiha, dan dia ngumpulin tuh, dia beli tanah, dia beli rumah, dia yang dia nggak perluin. Dia beli, bahkan hutan dia beli, tapi buat urusan akhirat dia nggak pikirin tuh, dia manusia. Wa hadza aidan khilafu qaulihim, dan ini juga termasuk pengingkaran terhadap ucapan mereka. Jadi mulutnya doang ngomong bahwa dia akan menjadikan Allah sebagai penanggung rizkinya, tapi buat urusan dunia dia nggak pernah tenang. Wa yaquluna, dan mereka berkata, la budda lana minal mauti, nggak boleh enggak bagi kita minal mauti, akan merasakan kematian. Wa hum ya'maluna a'mala man la yamutu, tetapi mereka melakukan perbuatan seakan-akan atau perbuatan orang-orang yang tidak akan pernah mati. Mulutnya ngomong la budda lana minal mauti, semua kita pasti mati. Mulutnya ngomong begitu, pasti kita akan mati.
tapi perbuatannya wahum ya'maluna a'malan man la yamutu, tetapi dia berbuat perbuatan orang yang tidak pernah mati. Mulutnya doang ngomong mati, tapi buat bekal mati dia nggak siapin. Ini berarti wa hadza aidan khilafu qaulihim, ini dia termasuk mengingkari ucapan mereka. Ini terjadi nih. Kita nggak sadar juga, jangan-jangan termasuk di dalamnya percaya sama mati, tapi kita lebih mikirin urusan hidup kita dibanding urusan mati kita. Fanzur li nafsika ya akhi, maka lihatlah kepada dirimu wahai saudaraku, bi ayyi badadin taqifu baina yadayillahi ta'ala, dengan badan yang mana yang kalian akan berhenti di hadapan Allah. Artinya ini ingin bertanya, badan yang mana yang akan berada nanti di hadapan Allah, yang akan disidang oleh Allah? Badannya ini bukan, ini badan kita bukan. Kalau emang badan ini yang akan nanti berhadapan dengan Allah, kudu dipikirin. Fanzur li nafsika ya akhi, karena nanti waktunya kita akan dihadapkan oleh Allah semuanya, disidang semuanya. Nggak boleh enggak disidang. Di KPK aja meriang, kagak tidur, terus berusaha untuk bebas. Nanti disidang sama Allah nggak bisa sendirian. Wa bi ayyi lisanin tujibuhu, dan dengan lisan yang mana kalian akan menjawab pertanyaan Allah. Ini juga mulut yang ini juga yang kita pakai di dunia. Wa madza taqulu, dan apa yang akan engkau katakan idza sa'alaka 'anil qalili wal katsir, apabila dia Allah bertanya kepadamu dari yang sedikit sampai yang banyak. Allah tanya semuanya. Wa madza taqul, apa yang akan engkau katakan idza sa'alaka 'anil qalili wal katsir, pada saat nanti Allah tanya. Mau ngomong apa kita? Ditanya dari yang sedikit sampai yang banyak, ditanya semua sama Allah. Fa'id lis-su'ali jawaban walil jawabi sawaban, maka siapkanlah dari semua pertanyaan itu sebuah jawaban, dan dari setiap jawaban itu kebenaran. Gak bisa bohong, gak bisa bekelit. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa, la yatakallamuna illa man adina lahur rahmanu wa qala sawaba. Ini dia nih, walikulli jawabin sawaban. Nggak ada yang bisa ngomong. Baris, yauma yaqumur ruh wal malaikatu saffa, baris bersaf-saf. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahman wa qala sawaba, dzalikal yaumul haqq faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kata Allah, inna andarnakum adaban qariba, sungguh kami telah memperingatkan kepada kalian siksaan yang teramat dekat. Nggak ada yang bisa berkutik. Jamaah sekalian yang berbahagia, maka karena itulah wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui dengan apa yang kalian kerjakan. Ai minal khairi wasyarri, artinya yaitu dari kebaikanmu dan keburukanmu Allah tahu semua. Summa wa'izul mu'minina, kemudian nasihati orang-orang yang beriman, bi an la yatraku amrahu, supaya mereka tidak meninggalkan perintah Allah, wa bi an yuwahhiduhu fis sirri wal alaniyah, dan supaya mereka mengesahkan Allah dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak buka tanya jawab karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan di waktu-waktu mendatang kita bisa lanjutkan, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Kita perlu nutrisi batin buat ngingetin kita, iya kita jadi tukang bohong apa enggak nih, mau jawab apa nanti kita di depan Allah.
Mudah-mudahan Allah selamatin kita semua, anak keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم آتنا الحكمة، اللهم آتنا الحكمة، اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن يا من يرى ولا يرى وفضله عم الأنام. يسر لنا أمورنا، يسر لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله.